Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku pejuang P3K di Kementerian Agama. Alhamdulillah hari ini kita patut bersyukur karena akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga, yaitu pengumuman hasil akhir pasca sangga ya seleksi P3K Kementerian Agama tahun 2022. Setelah diundur beberapa kali, 11 Mei, kemudian 31 Mei, awal bulan Juni, dan akhirnya per hari ini 8 Juni 2023 hasil lahir pengumuman seleksi P3K di Kementerian Agama diumumkan secara resmi oleh Kementerian Agama. Jadi melalui surat nomor P garis datar 3876 garis miring SJ garis miring B titik Romawi 2 titik 2 garis miring KP titik 00 titik 1 garis miring 06 garis miring 2023. Jadi ini surat pengumuman ya tentang hasil akhir seleksi pascasangga calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Nah, jadi berdasarkan pengumuman nomor P garis datar 2833 garis miring SJ garis miring B titik Romawi 2 titik 2 garis miring KP titik 00 titik 1 garis miring 04 garis miring 2023 tanggal 27 April 2023 tentang hasil seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadi ini yang harus diperhatikan untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lolos, baik itu berdasarkan hasil keputusan tanggal 27 April kemarin maupun berdasarkan hasil keputusan pasca sangga. Ini ada beberapa poin khususnya yang perlu diperhatikan. Poin nomor 2 ya. Jadi bagi peserta yang dinyatakan lulus wajib mengunggah dokumen pemberkasan secara elektronik pada akun SSC ASN masing-masing yang jadwalnya akan diinfokan selanjutnya dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai ada yang kurang ya, karena kalau kurang otomatis itu akan berpengaruh pada hasil akan berpengaruh pada nasib teman-teman sekalian. Bisa jadi kalau misalnya ada yang kurang dari apa yang diminta, itu bisa saja mempengaruhi kelulusan teman-teman. Apa saja? Pertama yaitu ada pas foto terbaru tentunya dengan pakaian formal, latar belakang berwarna merah. Kemudian ada scan ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Kemudian scan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Kemudian hasil cetak atau print out DRH dari laman sscsn.bkn.go.id yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital atau balok dengan tinta hitam. Kemudian sudah ditandatangani dan dibubui materai 10.000. Jadi ingat teman-teman. Kemudian surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai berwarna format sebagaimana format atau template terlampir. Kemudian SKCK, kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Mei 2023. Kemudian ada surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkoba. Nah, ini paling penting ya. Jadi di sini ada penegasan di poin 3, apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 2, peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CP3K Kementerian Agama Formasi tahun anggaran 2022 tidak dapat memenuhi atau melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat atau gugur. Ya. Jadi hati-hati, harus dipenuhi semua ya. Kemudian apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CP3K Kementerian Agama Formasi tahun anggaran 2022 namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materi 10.000 sesuai format atau template yang tercantum pada laman sscsn.bkn.go.id.
Jadi kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Kemudian apabila di kemudian hari peserta terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal. Keputusan panitia bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat. Seluruh proses pelaksanaan seleksi P3K Kementerian Agama tidak dipungut biaya. Diimbau kepada seluruh pelamar CP3K agar tidak mempercayai apabila ada orang-orang yang meminta menjanjikan kelulusan. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang sudah nyatakan lulus. Apabila ada pihak-pihak yang meminta anggaran atau biaya dan lain-lain, itu tidak benar karena memang sini sudah ditegaskan tidak ada hal-hal semacam itu. Untuk surat pernyataannya di sini dalam lampiran teman-teman bisa download dan mengikuti format yang telah ditetapkan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bagi teman-teman pejuang P3K, teman-teman honorer yang akhirnya bisa lolos pada seleksi P3K tahun 2022. Khususnya lagi teman-teman yang tadinya tidak lolos dan setelah melakukan sanggahan dan akhirnya menjadi lolos, selamat dan selamat. Mudah-mudahan pada tahap ini teman-teman akan menjadi pegawai teladan dan tentunya akan lebih berbakti lagi kepada tempat teman-teman mengabdi atau tempat di mana teman-teman diangkat menjadi pegawai P3K Kementerian Agama tahun 2022. Oke, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada video ini. Nanti kita update lagi informasi selanjutnya terkait dengan perkembangan pelaksanaan P3K di Kementerian Agama. Terus ikuti channel ini, channel yang akan terus menginformasikan kepada teman-teman, khusus teman-teman honorer yang saat ini sedang mencari-cari informasi. Ya silakan ikuti saya di channel ini, channel dosen swasta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.